kerjaan di Indonesia itu lebih susah gitu daripada di Amerika. Karena kalau di Amerika itu mereka udah kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, sekarang pagi-pagi gue mau car vlog. Gue baru mau pergi ke kantor nih. Ini mobil gue di depan. Tuh mobil gue. Oke, let's go. Kita mau car vlog. Terus kita mau bahas mengenai gimana sih perbedaannya bro, kerja di Indonesia sama di Amerika tuh, apa perbedaannya. Oke, jadi mari kita bahas sambil kita car vlog. Let's go. Ini kacang andalan gue nih, kacang paling enak, pernah gue bahas dulu kan di vlog-vlog gue sebelumnya. Kacang pedas. Bismillah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita udah ready buat car vlog. Kamera ready, dua kamera bro. Oke, ini kacang kesukaan gue bro ya. Nah, oke bro, sekarang kita sembari car vlog. Nih gue mau ngeliatin juga gimana sebenarnya pagi-paginya di Amerika. Sekarang jam 8.30. Kita car vlog nih, kita mau menuju Concord. Tempatnya lagi hujan sekarang bro ya. Tapi sekarang udah mulai hilang lah hujannya lah, udah berhenti hujannya. Kita ngobrol-ngobrol mengenai kerjaan di Amerika. Let's go. Oke. Alright bro, kita bicara gimana sih perbedaannya kerjaan di Amerika dan di Indonesia bro. Oke, kita mulai dulu bro. Sekarang kan kerjaan gue tuh sebagai telecommunication engineer kan. Gue di sini itu sebagai U-Tran engineer bro. Gue sering cerita nih, U-Tran engineer gue kerjaannya itu kayak configuration dari LTE, 3G, 2G. Nah gue itu skill gue mostly itu di Ericsson. Nah tapi sekarang gue lagi pelajari Nokia bro. Dulu waktu di Indonesia gue pertama kerja itu tahun 2006. Gue pernah cerita juga. Nah perbedaan apa sih bro sebenarnya kerja di Indonesia sama di Amerika? Oke, kita muter dulu bro. Safety is number one. Good. Alright. Oke. Nah bedanya kerjaan di Indonesia sama di Amerika itu bro, sekarang skill gue itu sebenarnya itu kerjaan gue menurut technical bro ya, sama aja bro sebenarnya bro. Technical gue sama aja. Gue kerjaan gue itu dulu waktu Indonesia itu gue namanya Node B integrator gue dulu. Jadi Node B integrator tuh kayak kalau ada site baru, site baru kayak 3G kan zaman dulu kan. Kalau ada 3G baru, ya udah gua itu gua configuration 3G-nya. Jadi kayak gua masukin software, jadi gua nelpon-nelponan gitu sama orang site, orang di field maintenance-nya, kapan site itu mau naik, terus kapan dia itu mau loading software, upgrade software kayak gitu. Nah, kalau di Amerika sini, bro, nah kebetulan gua udah jadi engineer sekarang, gua senior engineer. Sama aja sih bro, senior engineer, junior engineer sama aja, cuman tingkat experience-nya beda ya kan. Nah, di sini kerjaan gua sekarang support orang yang integrasi, yang dulu kerjaan gua zaman kayak di Indonesia kayak gitu. Jadi orang-orang yang integrasi, orang yang mau troubleshoot, nah gua yang bantuin. Nah, jadi sebenarnya sama aja sih kerjaan gua, bro. Tapi sekarang gua modelnya orang yang ngebantuin orang yang kayak di posisi gue dulu di Indonesia. Wah, gue ribet deh ngobrolnya bro ya. Jadi
Intinya bro, kerja di Indonesia sama di Amerika itu sama aja bro, semuanya. Dan malah bro ya, menurut gua bro ya, kerjaan di Amerika ini lebih mudah bro daripada di Indonesia. Nah, kenapa gue bilang lebih mudah? Karena gue sekarang kan kerjanya itu kayak tim gede gitu kan. Tim gede dulu tuh ada banyak bro modelnya bro. Ada orang yang preparation, terus ada orang yang tim malam. Nah, tim malam itu tim yang implementasi gitu. Terus ada lagi satu lagi namanya tim development team. Nah, dari tim-tim gue itu kayak kerja sama semuanya, karena gue timnya banyak gitu kan. Jadi kerjaan itu mudah gitu. Jadi sehingga kalau misalnya nih gue ada mau audit sesuatu kerjaan gitu kan, nah tuh gue ada timnya lagi yang kayak ngebuat skrip, terus ada yang ngebuat ya auditan gitu, terus ada yang tim lagi yang ngebuat kayak scheduling, terus ada tim yang implementasi. Nah, zaman gue waktu di Indonesia itu kerjaannya itu semua sendirian bro. Jadi lu kayak tools gitu nggak begitu banyak ya, mungkin gara-gara gue zaman dulu kali ya, tahun 2006. Jadi tools gue tuh benar-benar cuman satu doang. Terus gue ngerjain dari awal gitu, gue kayak ngebuat skrip, gue perbaiki skrip, gue segala macem. Jadi kerjaan gue tuh kayak lebih ribet gitu gue kalau di Indonesia menurut gue ya. Nah, tapi pelajarannya, kerjaan di Indonesia itu lebih ribet, jadi gue lebih jadi kayak ngerti apa kayak detail-detailnya kayak gitu. Kayaknya semuanya bro kayak gitu bro. Kerjaan di Indonesia itu lebih susah gitu daripada di Amerika, karena kalau di Amerika itu mereka udah kayak ngebuat sistem gitu, ngebuat sistem yang untuk ngebuat lebih efektif gitu kerjaan seorang engineer. Karena bro di sini ini memang mereka mau ngebuat suatu tuh efektif gitu. Kan bro tahu sendiri kalau di Amerika itu pembayaran buat pekerja itu kan lebih mahal. Jadi gimana caranya satu orang itu bisa kerjanya itu lebih efektif, kerjanya itu lebih banyak gitu, tapi dengan jam kerja yang sama gitu. Nah, jam kerja kita sama bro. Jam kerja kita itu dari jam 9 sampai jam 5 nih. Ini gue datangnya jam setengah 9 nih, jadi gue belum telat. Nah, sedangkan kalau di Indonesia gitu, nah di sini nih ada kayak human right gitu bro. Jadi lu kalau misalnya disuruh kerja tambahan gitu ya, kayak kerja lebih dari jam 5 gitu, lu bisa bilang nggak bisa gitu, gue kerja gue sampai jam 5 kecuali kayak ada kompensasi segala macem gitu. Kecuali lu kalau ada volunteer, ntar lu bakalan dikasih libur mungkin di hari yang lain, tapi itu jarang banget bro. Kalau di Indonesia kan bener-bener apa ya, zaman gue dulu bener waktu kontraktor gue, kontraktor ya lu harus benar-benar ready semua ya, harus siap semuanya. Terus lu kalau pulang tepat waktu itu lu nggak enak gitu. Nah, tapi kelebihannya gitu juga bro, di Indonesia lu banyak engineer, banyak yang jago-jago banyak jadi sehingga lu banyak belajar di sana di Indonesia. Nah, ini gua lagi lampu merah nih bro. Jadi intinya bro ya, kalau temen-temen tuh ya, kalau misalnya berpikir wah di Amerika lu gara-gara lu skill lu hebat banget gitu makanya lu kerja di Amerika, terus karena lu, wah enggak sih bro menurut gua bro ya. Dan yang gua lihat bro ya, ini sebenarnya semua ini perbedaannya kita tuh cuman perbedaan dari kesempatan doang bro menurut gua. Jadi lebih banyak sih sebenarnya engineer yang jago-jago dari Indonesia, yang bisa programming, yang bisa segala macem, kanan kiri depan belakang jago semuanya. Cuman ya belum ada kesempatan, dan dia itu mungkin nggak coba ngambil kesempatan itu untuk kerja di luar negeri gitu, atau ya ada urusan lain lah di Indonesia lah. Itulah menurut gue bro, yang gue bilang nih, engineer yang di Amerika gini banyak yang jago-jago juga, tapi yang nggak jago-jago juga banyak bro benar ya. Jadi ya si bro jangan terlampau minder gitu. Wah, gue di Indonesia gue butuh tahu bahasa programming apa aja ya, bilang nggak kayak gitu banget sih bro menurut gue ya. Jadi si bro yang penting pede segala macem,
Dan ya, dan gue ya bandingin ya, kan gue pernah kerja di Indonesia, di Brunei, di Mesir, sama di Amerika sini ya. Di antara semuanya itu menurut gue nih bro, yang paling mudah gue kerja itu di Amerika. Ini paling mudah gue kerja nih di Amerika. Terus nomor 2 gue paling mudah itu di Indonesia. Terus habis itu di Brunei, yang paling terakhir tuh paling susah tuh. Gue kerjanya itu di Mesir sebenarnya. Nah si bro, kalau makin susah itu kerjaannya ya, itu makin banyak belajarnya bro. Jadi gue banyak bahkan dapat pelajaran dari di Mesir, karena memang mereka sana bener-bener gue kerja seorang diri, gue yang buat script, gue troubleshooting, gue maintenance, operation semuanya. Jadi gue belajar banyak dari sana. Nah kalau lo makin kerjaan lo makin besar kayak gini nih, kayak gue di Amerika gini kan, kayak cakupannya lebih banyak. Nah kalau orang sini nih, kelebihannya itu dia itu coba membuat sistem. Jadi lu kerjaan lu tuh kayak dikit-dikit aja bro. Lu kalau ngerjain ya sesuatu lah, integrasi kah, lu ngerjain programming, lu nggak ngerjain sesuatu yang berbeda gitu. Itu lu nggak ngecakup-cakup dua-dua gitu bro. Cuman dia membuat lu kayak efektif gitulah kerjaannya. Alhamdulillah gue sampai di kantor nih bro. Masuk dulu ya, parkiran kantor nih. Nyampe. Lumayan kan, enak kan, gue nyampe kantor cuma 10 menit. Rumah gue deket bro. Nah ini salah satu kelebihannya juga lah. Gue kalau di Indonesia, gue naik motor kan, naik motor pagi-pagi itu, naik motornya gue bisa kayak setengah jam gitu bro. Kalau sih alhamdulillahnya gue bisa cuman 10 menit. Jadi kadang gue kalau makan siang sih kadang gue pulang juga ke rumah bro. Cuma sekarang udah jarang gue makan siang pulang ke rumah, karena ya si Rehan kan dia udah sekolah kan, jadi gue gak ketemu juga. Paling gue ketemu malam sama dia. Nah ini kelebihannya bro. Ya, ini biasanya gue parkir di lantai 5 nih bro. Kita jalan ke lantai 5 ya. Ya gitu bro. Jadi banyak juga teman-teman nanya lah, bro lu gara-gara lu bisa segala macem, terus lu bisa kerja di sana, dapat kesempatan lah. Enggak sih bro ya. Gua kalau dibilang sih gue engineer yang biasa-biasa aja bro. Oke aja lah gue. Engineer oke, disuruh ini oke, gue pelajari oke, ini oke, gue pelajari oke. Dan salah satunya yang pembedaannya lagi ya, kalau di Amerika gini, ini yang gue bedain nih tiap-tiap negara nih bro. Apa-apa departemen gue doang gitu. Lu kalau misalnya ada kerjaan sesuatu, lu ngerjain misalnya ya apa yang kecil aja lah bro. Misalnya lu install software alpha gitu misalnya nih ya, lu itu akalan ada orang yang ngebuat namanya mock method of procedure. Nah method of procedure itu kayak dokumentasi gitu yang dia udah kerjain gitu, dan dia itu dokumentasi apa aja step-stepnya, ngapain aja gitu, udah ada terdokumentasi semua bro. Jadi ya lu tinggal ngikutin aja lah. Jadi sehingga lu jadi engineer itu sebenarnya asal lu bisa baca dokumen lah, bisa baca dokumen, bisa ngikutin, bisa segala macem. Nah itu bisa bro. Jadi bisa aja lah semuanya. Jadi telecommunication itu sebenarnya lebih mudah lah bro ya, kalau lebih bilang bro ya. Lebih mudah lu daripada jadi kayak programmer kah, jadi gue di sini Alhamdulillah gue udah sampai kantor nih bro. Jadi intinya bro ya, kerja di Amerika atau di mana aja bro, jadi nggak usah terlampau minder bro, karena engineer Indonesia itu engineer yang mumpuni bro, bisa di segala bidang, dan kita itu disegani lah bro. Jadi kalau lu engineer, kalau lu siapa aja lah, lu kerjaan lu apa aja lah, datang aja bro, kemana aja lu lamar aja, karena lu adalah orang yang mantep bro. Jadi lu pede aja, oke? Udah gitu aja bro.
vlog singkat gua. Makasih udah ngikutin gua pergi ke kantor. Oke, makasih, dan jangan lupa subscribe kalau mau ngikutin. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.